Walah, kenapa? Mai ketel. Dari kemarin, gua kok susah tidur ya. Kok lagi tidur di atas, perasaan kayak ada orang di kolong tempat tidur. Apa gue tidur di kolong tempat tidur aja? Kemana si teman? Wah, jangan-jangan tuh anak kelaparan lagi. Dasar orang susah. Kalau numpang hidup di rumah orang yang agak mendingan begitu tuh. Dikasih makan cukup masih kurang aja. Sekarang geratakan kayak tikus dapur. Dol, Astagfirullahaladzim. Mon, ngapain sih lu, Mon? Bikin gua kaget aja. Lu tidur di mana sih? gue tadi tidur di kolong. Tidur di kolong? Ngapain tidur di kolong? Ada tempat tidur juga. Tahu nih, gue bingung. Udah 3 hari ini gue susah tidur, Dol. Kalau gue lagi tidur di atas, perasaan kayak ada orang di kolong tempat tidur. Tadi gue tidur di kolong tempat tidur, perasaan ada orang di atas tempat tidur. Mon, itu memang ada. Gua nih di atas. Kalau lu sih gue kenal, Dol. Ini orangnya nggak gue kenal, Dol. Siapa lagi, Mon, kalau bukan gua? Ribet banget lu. Udah, gua mau tidur. Apaan sih lu? Makin bikin ribet aja. Kan udah gue bilang, gue susah tidur. Lu susah tidur jangan ngajak-ngajak gua dong. Gua jadi susah tidur juga nih. Udah, lu urusin aja tuh susah tidur lu. Gua mau tidur di luar. Kalau sendirian gini, jadi berasa seremnya. Serasa dikepung orang. Gimana gue tidurnya? Aduh. Kalau kayak gini sih gue jadi susah tidur nih. Terus gue tidur di mana dong? Aduh, Dol. Masa cuma gara-gara temon aja kamu harus pergi ninggalin Mama sih? Abdul nggak betah, mah. Temon tidurnya aneh. Aneh-aneh gimana? Coba Mama bayangin, sebentar Temon tidur di atas, terus ke kolong, terus ke atas lagi, ke kolong lagi. Coba Mama bayangin siapa, Mah, yang betah di rumah Temon? Yang bener, Dol. Bener, Mah. Masa Mama nggak percaya sama anak sendiri? Makanya Abdul minta izin pergi dulu. Nanti kalau Temon udah sembuh, baru Abdul balik lagi. Tapi bawaan kamu kok banyak banget. Emang kamu pergi kemana, toh, Dol? Abdul mau tidur di rumah Bude, Mah. Masya Allah, Dol. Kirain Mama tuh kamu pergi keluar kota. Cuma ke rumah Bude itu cuma beda 2 RT, beda 2 jalan. Biar nggak bolak-balik, Mah. Abdul udah males ketemu Temon. Udah 4. Mah, Abdul pergi dulu ya. Hati-hati ya, Nak. Takut di jalan ada anjing. Masa Temon di depan sih, Mah? Bisa aja kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Mama. Ya. Emang si Temon punya keanehan apa ya? Lihat dulu ah. Mon? Ada ya? Dia di kamar.
kalau nggak di atas tempat tidur, suka pindah di kolong tempat tidur. Kok nggak ada teman tidur di mana ya? Masya Allah, Mon. Kamu udah apa sih, Mon? Tempat tidur kan luas, ngapain tidur di atas lemari, Mon? Temen susah tidur tante kalau tidur di atas tempat tidur. Perasaan kayak ada yang ngikutin terus. Ya udah, Mon. Tante udah tahu tadi Abdul udah cerita. Lebih baik, Mon, kamu itu berobat ke psikiater. Emangnya teman orang gila tante? Psikiater itu kan bukan cuma tempat berobat orang gila, Mon, tapi juga tempat berobat orang yang punya penyakit aneh seperti kamu ini. Terus uang buat berobatnya mana? Itu urusan kamu lah, Mon. Tante. Apaan lagi toh, Mon? Terus teman turunnya gimana dong? Terus tadi naiknya gimana? Manjat. Ya udah sekarang gerundung aja deh. Gue punya penyakit vertigo lagi. Banget. Apa gue merayap aja ya? Emang itu Spiderman. Bukan Kadalman. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Chris. Lo Mon, pasti mau minjem duit ya? Percuma Mon, biar lo pakai cara apapun, gua nggak bakal pinjemin. Gua nggak ada duit Mon. Lagian bulan ini gua juga belum gajian Mon. Pak RT lagi pulang kampung. Ya pikiran lo jelek aja, Klis. Emang lama Pak RT pulang kampungnya? Bilangnya sih sebentar Mon. Tapi kan ini musim hujan Mon. Kalau di kampungnya Pak RT kebanjiran, gimana? Iya. Apalagi kalau Pak RT kelelep. Wah, lo Mon, jangan nyumpain dong. Kalau Pak RT kelelep, ntar gaji gua kerendam dong. Maksud lo? Iya, kalau Pak RT kelelep, terus yang bayar gaji gua siapa? Air emang. Oh iya. Lah terus lo minjem duit buat apaan sih, Mon? Gue punya penyakit aneh, Klis. Wah, Lo tenang aja, Klis. Penyakitnya nggak menular. Gue tuh punya penyakit aneh. penyakit aneh apaan, Mon? Gue punya penyakit susah tidur, Klis. Kalau gue lagi tidur nih, itu kayak ada orang di bawah kolong tempat tidur, Klis. Tapi kalau gue pindah tidur di bawah kolong tempat tidur, itu kayak ada orang di atas tempat tidur, Klis. Wah, bener-bener aneh penyakit lo, Mon. Sekarang lu bayangin, Klis. Kalau lu punya penyakit kayak gitu, lu lagi enak-enak tidur, terus ada orang di bawah kolong tempat tidur. Lu pindah ke kolong tempat tidur, ada orang di atas tempat tidur. Bingung nggak lo? Bingung juga sih, Mon. Makanya, Klis. Sekarang tuh gue mau ke psikiater. Gua nggak ada duit, Mon. Duit gua tinggal segini-gininya. Ini pun buat makan sebulan, Mon. Emang duit tuh tinggal berapa sih, Klis? 200.000, Mon. Nah, kalau lu berobat sendiri, Klis, itu bisa lebih dari segitu, Klis. Belum lu nebus obat-obatnya. Mendingan sekarang gua aja yang berobat ke psikiater, Klis. Nanti lu gua kasih tahu cara-caranya sama obat-obatnya, Klis. Oh iya ya. Yaudah, Mon. Gua pinjemin nih, Mon. Nih. Nah, gitu dong. Tapi inget ya, Mon. Kalau lu udah ke psikiater, kasih tahu cara-caranya dan obat-obatnya, Mon. Iya, entar gua kasih tahu, Klis. Kalau gua udah ke psikiater, gua kasih tahu cara-caranya sama obat-obatnya, Klis. Iya, Mon. Yaudah, Klis. Gua ke psikiater dulu ya. Iya, Mon. Gua bingung sama Temon. Padahal dia punya penyakit aneh. Kok kayaknya gua yang punya penyakit aneh ya? Kalau gua kan nggak susah tidur. Jangankan di rumah, di pangkalan aja gua bisa pules tidurnya. Kayaknya gua ketipu lagi nih sama Temon. Ah, pusing dah kalau bikin Temon. Dan gua tidur aja dah. Apa keluhannya? Saya susah tidur, Dok. Oh, berarti Anda terserang insomnia dong? Wah, penyakit yang berbahaya ya, Dok? Enggak.
insomnia itu cuma istilah aja kok untuk orang yang susah tidur. Oh, Apa yang Anda rasakan? gini dok, kalau saya lagi tidur, itu kayak ada orang di kolong tempat tidur dok. Tapi waktu saya pindah ke kolong tempat tidur, itu kayak ada orang di atas tempat tidur dok. Insomnia Anda termasuk parah ya. Terus gimana dok? Ya, Anda tidak cukup datang untuk sekali pertemuan. Anda minimal harus melakukan 4 kali pertemuan. Sekali pertemuan, biayanya berapa dok? Murah, cuman 200.000 aja kok. Wah, berarti harus 3 kali lagi gue bohongin Muklis. Tenang, Anda akan saya bantu dengan obat tidur. Obat ini dikonsumsi untuk 1 bulan. 1 butir 1 hari sebelum tidur. Kok sebelum tidur dok? Ya kalau udah tidur gimana minumnya? Oh iya. Tapi saya kan suka pelupa dok. Kalau saya minum semuanya, boleh nggak? Maksudnya? Ya daripada minum 1 hari 1, jadi saya minum sekaligus. Bagus itu, bagus. Jadi cepat sembuh ya dok? Tidur selama-lamanya. Mati dong. Dokter bercanda aja. Ya kamu lagian bercanda terus. Itu namanya bisa overdosis. Terus kapan lagi saya kesini dok? Minggu depan. Terima kasih dok. Mas, tunggu. Biayanya mana? Iya. Duit aja ingat. Ternyata cuma Muklis doang bisa dibohongin. Ini dok. Terima kasih. Wah, bener juga. Begitu habis minum obatnya, gue jadi terasa ngantuk. Kalau gini caranya, gue jadi bisa tidur nyenyak nih. Perasaan kayak ada yang megang. Gimana caranya ya? Kok masih ada aja sih orang yang ngikutin gue? Apa gue tidur di kolong aja ya? Temuan mana ya? Kok nggak kelihatan? Aduh, rumah terasa sepi banget. Mana si Abdul nggak pulang-pulang lagi? Oh iya, Temuan kan hari ini harus ke psikiater lagi. Wah, jangan-jangan masih tidur nih. Mon? Kok nggak ada di tempat tidur? Oh, di kolong kali. Kok nggak ada juga? Oh, pasti di atas lemari. Nggak ada juga. Kamu tidur di mana ya? Punya apaan tuh? Masya Allah, Mon. Mon, kamu apa-apaan sih, Mon, tidur di sini? Kamu kan udah ke psikiater. Emang obat tidurnya nggak diminum apa? Udah tante, tapi cuma ngantuknya doang. Perasaan Temon masih tetap diikutin orang terus tante. Kalau Temon tidur di atas tempat tidur, perasaan ada orang di kolong tempat tidur tante. Terus kalau Temon... Udah, Tante udah tahu. Kamu kan hari ini mesti harus ke psikiater lagi, Mon. Oh iya ya. Terus uang buat berobatnya mana tante? Jangan cuma bisa marah-marah doang tante. Tante nggak mau tahu, itu urusan kamu, Mon. Kamu kan paling pinter. Kamu kan punya ATM Muklis. Tante, tante. Apaan lagi sih, Mon? Terus Temon keluarnya gimana dong tante? Terus maksudnya tadi gimana? Ya semalam kan Temon lagi ngantuk tante. Tahu-tahu Temon udah ada di sini. Bodoh ah. Keluarnya. Oh iya. Kenapa
gue nggak ngesot aja ya? Kayak suster ngesot. Gue kan cowok. Harusnya kayak dokter ngesot. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Gles, Mon, mana aja sih lo? Udah seminggu nggak nongol-nongol. Katanya lo mau ngasih tahu cara-caranya sama obatnya. Bukannya gitu, Klis. Pertemuannya nggak cukup sekali, Klis. Minimal harus 4 kali. Gue uang dari mana, Klis? Makanya gue kesini mau minjem uang sama lu, Klis. Justru itu, Mon. Gue pengen nagih utang nih sama lo. Soalnya Pak RT bener-bener kelelep, Mon. Wah, yang bener, Klis. Ngomong sembarangan aja lo. Gue tadi lewat rumah Pak RT, nggak ada tahlilan di sana. Bener, Mon. Buktinya aja sampai sekarang belum ada kabar beritanya tentang Pak RT. Udah, Mon, balikin duit gua. Kalau enggak, gua nggak makan nih. Ah, kalau lu gampang, Klis. Nggak ada Pak RT, lu masih bisa minjem sama Pak RW. Udah buruan sana minjem sama Pak RW. Jadi kan gue bisa minjem sama lu, Klis. Percuma, Mon. Jam-jam gini, Pak RW lagi kerja. Udahlah, lu nggak usah ngarepin gua. Nah, kalau gitu, gue pinjam sepatu lu aja, Klis. Buat apaan, Mon? Lu kan bukan satpam. Mau gue jual. Ogah. Mon, balikin bentukan gua. Ntar lu jual lagi. Ah, siapa yang mau beli lagi bentukan kayak gini, nih? Klis. Oh iya, gue dapat uang dari mana ya? Gue punya ide. Ternyata ada manfaatnya juga nggak dapat uang dari Muklis. Gue jadi bisa berpikir keras. Nggak perlu berobat ke psikiater, gue bisa sembuh. Malahan, gue bisa dapat uang. Mas Temon, Wah, kayaknya penghasilan gue nambah lagi nih. kok kemarin saya tunggu-tunggu nggak datang? Habisnya, konsultasinya mahal banget, Dok. Masa sekali pertemuan 200.000? Terus penyakit kamu gimana? Sekarang saya udah sembuh, Dok. Kok bisa? Kan seharusnya 4 kali pertemuan. Ini baru sekali pertemuan, masa udah sembuh? Gimana caranya? Bayar dulu dong 200.000. Kok pakai bayar sih? Tapi ini kan ilmu. Lebih mahal, Dok. Bisa dipraktekin lagi ke pasien-pasien yang lain. Oh iya ya. Nah, gitu dong. Ampuh nggak? Ampuh. Terus gimana caranya? Gitu doang? Iya, Dok. Tahu gitu mah nggak saya bayar. Ternyata bukan cuma Muklis doang yang bisa ditipu. Psikiater juga bisa gue tipu. Wah, kamu hebat banget ya, Mon. Bisa beli makanan sebanyak ini. Tapi kamu dapat duit dari mana, Mon? Tenang aja, Tante. Tante nggak usah pusingin. Temon dapat duitnya dari mana. Untuk urusan duit, biar Temon aja yang ngurusin. Yang penting sekarang Tante makan aja. Tapi kamu nggak nipu Muklis kan, Mon? Justru karena Temon nggak berhasil nipu Muklis, makanya Temon dapat uang sebanyak ini. Kamu sekarang bener-bener hebat ya, Mon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nak, kamu akhirnya pulang. Mama kangen. Apalagi Abdul mah. Ah, Tante terlalu lebay, berlebih-lebihan. Kayak si Abdul baru pulang dari TKI aja. Si Abdul kan baru pulang dari rumah budenya, dari rumahnya Udin. Tapi udah seminggu, Mon, nggak ketemu. Mah, bener mah. Si Temon udah sembuh. Bener, Don. Udah 1 minggu ini, Temon udah nggak ada masalah dengan tidurnya. Oh, syukur deh kalau gitu mah.
Mah, Abdul pamit ke kamar dulu ya, Mah. Mau tidur biar nyenyak banget, Mah. Emang kamu di rumah Udin nggak tidur apa? Mana bisa tidur, Mah. Tiap malam si Udin sama si Jaki ribut mulu, Mah. Kamu nggak selalu makan sih, Dol? Ini yang beli temuan loh. Nanti aja lah, Mah. Belum lapar. Paling-paling juga duitnya hasil nipu, Mah. Pikiran lu tuh ke gua nggak pernah bener, Dol. Barangan aja lu harus nipu. Mah, pamit dulu ya, Mah. Ya udah sana. Ada apa sih, Dol? Teriak. Aduh, kenapa, Mon? Jangan-jangan kejepit pintu, Tante. Yaudah, yuk kita lihat. Mah! Mama! Ada apa sih, Dol? Teriak-teriak. Tempat tidur Abdul mana, Mah? Tempat tidurnya kemana, Mon? Temuan jual, Tante. Kamu jual sih, Mon? Ya kan temen udah bilang, temen punya penyakit aneh, susah tidur. Kalau temen tidur di atas tempat tidur, perasaan kayak ada orang di kolong tempat tidur. Makanya temen jual tempat tidurnya. Nah, sekarang kan nggak ada kolongnya lagi, Tante. Temen jadi bisa tidur nyenyak, penyakit temen jadi sembuh. Tapi yang beli tempat tidur itu kan Tante, Mon. Ya tapi kan yang makan duitnya bukan temen sendiri, Tante. Siapa lagi, Mon? Hah? Siapa lagi yang makan uangnya? Hah? Lu sekongkol sama siapa? Sama nyokap lo. Kok Tante dibawa-bawa sih, Mon? Ya makanan yang ada di atas meja, uangnya kan hasil dari jual tempat tidur, Tante. Ya udah, Mah. Mulai sekarang si Temon nggak boleh lagi tidur sini. Terus gue tidur di mana dong, Dol? Lu tidur di pangkalan Muklis sono. Mon, Mon. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Nyok, kita ingat ondel-ondel, nyok. Ondel-ondel ada bapaknya, nyok. Permisi, Ondel-ondel. Dek. Sampean tahu di mana Pak Saud, Dek? Pak, nama saya bukan sampean, nama saya Gendon. Iya, Don Gendon. Pak Saud di mana, Dek? Pak, saya ini karyawan bawahan. Kalau nanya gampang-gampang aja ngapa? Ya, sepertinya Bang Abdel di mana, terus Ibu Fitri di mana, itu baru gampang, Pak. Saya nggak butuh Del Abdel, apalagi Tri Fitri. Saya butuh ketemu Pak Saud. Ayo. Pak, kalau Pak Saud ada di atas, tapi kalau Pak Taiye ada di toilet. Taiye, Taiye, Taiye. Silakan, Pak, di sana. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya Pak Mahfud, tetangganya Pak Saud. Sampean tahu di mana Pak Saud? Nggak tahu, Pak. Oh, Pak Saud lagi di toilet. Sampean tahu di mana toiletnya? Kalau belum pindah sih, di belakang, Pak. Bu Fitri, emang Pak Saud udah datang? Ih, siapa bilang? Pas lagi telepon dia masih ada di toilet rumah. Bu Abu, di toilet itu nggak ada orang. Adanya tempat buang air. Maksud saya, Pak Saud lagi di toilet rumah pas lagi telepon. Berarti Pak Saud ada di toilet rumahnya. Ya sudah. Nah, kalau gitu tunggu aja, Pak. Tunggu di mana, Dek? Ya tunggu di sini, Pak. Masa mau nunggu di terminal? Emang Pak Saud dari luar kota? Oke, Ma. Papa hari ini pulang agak telat, Ma. Soalnya ada meeting. Iya. Si bos datangnya terlambat dulu. Udah gitu minta uang makan. Papa mau diangkat jadi si bos. Enak banget. Aduh. Halo? Iya, Ma, beres.
Siap, Pak Bos. Iya, Pak Bos. Tadi ada tamu, ada yang nyariin Pak Bos. Kayaknya sih klien. Ah, kalau ada yang cari aku, kau tak usah bilang sama aku. Biasa itu. Aku kan seorang pengacara. Pasti banyak yang cari aku. Oh, gitu ya, Bos? Iya. Tapi kalau tidak ada yang mencari aku, baru kau bilang sama aku. Itu baru luar biasa. Kalau gitu, maaf ya, Pak Bos. Apa maaf? Nanti kalau lebaran saja baru kau minta maaf. Oh iya, hari ini kau tidak dapat uang makan. Paham kau? Nah, kebetulan Pak Saud sudah datang. Anaknya itu kurang ajar. Sebentar Pak, ini harus dijelaskan. Anak Pak Saud itu kurang ajar karena faktor pergaulan atau faktor keturunan. Maksud kau anakku nakal karena keturunan dari aku? Bukan keturunan ibunya. Sekarang persoalan ini kita selesaikan ke ruanganku. Abdel, kau ikut. Maaf Pak, ini masalah pribadi. Saya nggak ikut. Harus ikut. Sekali saya bilang enggak, tetap enggak. Kalau Bapak maksa, saya nurut. Ini bukan masalah pribadi atau bukan. Ini soalnya aku ngeri dan takut menghadapi Pak Mahfud. Bapak nggak ada bedanya sama saya. Sudah. Del, kamu hitung berapa menit saya berbicara dengan Pak Mahmud. Baik Pak. Semakin singkat, semakin baik buat Pak Mahfud. Baik Pak. Kalau gitu, kita langsung saja. Tunggu dulu. Ya. Anak Pak Saud yang namanya Cok Ucok itu main bola di depan rumah saya. Bolanya kena jendela kaca. Pecah semua. Terus? Kalau begini, bagaimana baiknya? Ya, yang mecahin harus ganti dong. Ya iyalah, yang mecahin Ucok, masa yang ganti negara? Negara lagi pusing buat biaya pemilu. Bu, Cok Ucok itu kan umurnya baru 7 tahun. Kalau gitu, siapa yang mengganti kaca rumah saya yang pecah? Ya bapaknya. Siapa bapaknya si Cok Ucok itu? Ya saya. Jadi, siapa yang harus mengganti kaca rumah saya? Saya yang akan ganti kaca jendela Pak Mahfud. Berapa harganya? 100.000 tak iya? Oke. Saya akan ganti. Del, kamu hitung berapa menit konsultasi Pak Mahfud dengan saya. 1 menit 40 detik, Pak. Dengan kata lain, 100 detik. Nah, sekarang hitung berapa biaya yang harus dibayar sama Bapak ini konsultasinya dengan saya. Nih, kau hitung, Del. Biaya konsultasi $500 per jam. $1 sama dengan 11.000. Jadi biaya konsultasi selama 1 jam 5.500.000. Biaya konsultasi selama 100 detik 150.000. Saya harus bayar kaca jendela Pak Mahfud 100.000. Biaya konsultasi Pak Mahfud 150.000. Jadi Pak Mahfud tinggal bayar saya 50.000 saja. Bu, saya harus ngasih 50.000. Kaca jendela saya yang pecah, kok saya yang harus bayar? Makanya pilih tetangga itu jangan yang pengacara, urusannya jadi repot. Tapi nggak bisa begitu. Saya hitung nih, nambah biaya. Enggak. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Bah, aneh. Kopi pahit banget. Nggak pakai gula lo. Makanya lu nyosor aja sih. Ini buat mencegah penyakit gula. Wah rapi amat.
Mau kemana lu? Mau tahu aja, ini urusan anak muda. Lu belum tahu ya? Gue juga anak muda, sembarangan aja lu ngomong. Emang lo masih muda, tapi sayang. Sayang apa? Muke lo toku, udah buat tanah. Songong banget sih lu. Gini, gue cowok paling ganteng di komplek ini. Makanya lo cari hiburan sono, jangan ngerem mulu ke ayam di rumah. Males ah, gue pengen menyendiri. Kalau mau menyendiri, bukan di sini tempatnya. No, di hutan. Emangnya gue monyet? Gue kan gorila. Ngelamun aja lo. Kemarin ayam tetangga gue mati gara-gara ngelamun. Kok bisa, Ki? Iya, soalnya ngelamunnya di tengah jalan. Sekalian aja lu yang ngelamun. Terus di rel kereta, ketabrak jadi perkedel. Sorry ya, gua masih doyan burger. Wah, Din. Mbak Fitri tuh. Aduh, mana digoncengin sama cowok lagi. Terus motornya antik lagi. Lewat deh lo. Apaan sih? Hai semua. Hai Mbak Fitri. Hai Mbak Fitri. Lagi ngapain? Lagi ngobrol sama Udin. Mbak, dari mana? Fitri habis jalan-jalan naik motor antik. Biasa, ikutan geng motor. Mas Udin kenapa tuh ngelamun aja? Are you sick? Emang lagi sakit Mbak, sakit komplikasi. Komplikasi apa? Komplikasi sakit hati sama sakit jiwa. Fitnah Mbak Fitri. Ya udah, Fitri kemari untuk onde-onde. Enak banget. Pas lagi jalan, Fitri beli aja untuk kalian. Kebetulan Mbak, makasih ya Mbak. No problem. Ya udah ya, Fitri pergi dulu. Be careful. Thank you. Ki, kalau cowoknya cuma bawa motor antik kayak gitu, gue juga bisa. Ya udah, coba kalau lo bisa beli tuh motor antik. Paling kalau nggak dapat motor antik dapatnya onta. Onta. Ngapain beli onta? Sekarang aja udah ada onta. Mana? Tuh. Yeay, sialan lo. Gimana caranya gue dapetin Vespa antik ya? Tabungan gue tinggal dikit. Nah, ngelonjor lo ya. Ngelonjor apaan sih, Ki? Ngelamun jorok. Enak aja ngelamun jorok. Gue lagi mikir masa depan gue sama Mbak Fitri. Maksud lo? Ya gue lagi mikir gimana caranya dapetin Vespa antik. Ntar kan gue bisa jalan-jalan sama Mbak Fitri. Ya kerja. Jangan kerjaan yang ngelamun doang. Ya iya makanya sekarang gue lagi mikir gimana caranya, gimana solusinya. Mudah-mudahan aja emak jadi TKW sukses. Ntar kalau dapat duit banyak kan buat gue juga. Din, caranya gampang. Kalau lo mau punya Vespa antik, terus boncengin Mbak Fitri. Gampang, gak usah repot-repot. Gimana caranya? Nih, lo tidur. Udah? Nah, sekarang lo merem. Ya, lo bayangin deh. Lo mimpi punya Vespa antik, terus lo boncengin Mbak Fitri. Teng. Ki, gue udah boncengan sama Mbak Fitri nih, naik Vespa antik. Dadah. Pegangannya kenceng Mbak Fitri. Iya. Mbak Fitri, hati-hati. Aduh. Loh, Vespa antiknya mana? Mbak Fitri. Loh. Aduh. Oh iya ya. Tadi kan cuma bohong-bohongan. Cuma mimpi. Permisi.
Ada apa ya, Pak? Ini Pak, ada titipan buat Pak Udin dari orang tuanya di luar negeri. Titipan. Wah, saya Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek ini. Ini Pak, terima. Titipannya apa nih, Pak? Waduh, saya nggak tahu Pak. Katanya rahasia. Oh. Apa ya? Terima. Ya, kalau begitu saya permisi Pak ya. Iya, iya. Mari. Mari, mari. Kado dari siapa tuh, Din? Dari emak. Gue kan anak kesayangannya Semata Wayang. Wah, uang. Din, bagi gua dong. Bude juga pasti ngasih buat gua juga nih. Gak bisa, Ki. Gue mau beli Vespa antik. Pelit lu. Sorry, untuk sekarang gue pelit soalnya menyangkut masa depan gue sama Mbak Fitri. Udah deh, gue mau beli Vespa antik dulu. Sial si Udin. Baru duit segitu aja udah sombong. Dirampok di jalanan baru rasa lo. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wow, Mas Udin punya motor antik juga. Motornya kenapa? Mogok ya? Ya, gitu deh. Mbak Fitri, mendingan Mas Udin anterin aja yuk. Ya, that's great. Tapi bentar ya, aku ngomong temanku dulu. Udah bisa belum? Belum nih, Pak. Belum bisa nyala, Mas. Mau nyala? Nih, Loh, Mas Udin, kok dikasih korek api? katanya mau nyala. Bakar aja. Sorry ya, aku pergi aja. Ih, Mas Udin, kok berhenti di sini sih? Biasa Mbak Fitri, pamer dulu sama Muklis. Wah, hebat lo, Din. Punya motor antik. Siapa dulu dong? Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek ini gitu loh. Pak Muklis, tertarik juga pengen beli. Bener, Mbak Fitri. Soalnya buat keliling komplek, jaga keamanan, sekalian boncengin pembantu yang lagi gatel. Obat gatel kok boncengin naik motor. Habis apaan dong, Din? Sini. Obat gatel itu digaruk. Oh iya. Ini Mbak Fitri naik. Oke, Mas Udin. Udah, Pak Muklis. Ya, lari ya, Kris. Wes. Nggak sangka, Din. Muki apes kayak lo, tapi hoki juga, Din. Biarpun muka gue apes, tapi gue bisa boncengin cewek idaman gue. Maksud Mas Udin? Ya Mbak Fitri lah. Kalau soal Mbak Fitri, lu mimpi aja yang jauh. Lu tuh yang mimpi. Lu sirikan. Aduh, udah dong, gitu aja berantem, kayak anak kecil aja. Loh, Pak Petugas,
Mau nganter uang dari Mak lagi kan? Nanti dulu. Biar Bapak ini jelasin dulu. Begini Pak Udin. Begini apa begitu, Pak? Mas Udin ini biar Bapak ini jelasin dulu. Maaf Mbak Fitri, Mas Udin udah nggak sabar. Pasti Bapak ini mau ngirim uang dari Mak buat Mas Udin lagi. Oh, bukan Pak. Justru saya salah kirim. Kok isinya bukan uang sih, Pak? Maaf Pak, berarti Bapak harus mengembalikan uang yang tertukar tadi. Tapi Pak, uangnya udah gue beliin Vespa antik. Pak, udah Pak. Ini motor bawa aja Pak. Gimana sih Ki lu? Masa motor suruh bawa? Emangnya lo punya uang sebanyak itu untuk ganti? Ya enggak sih. Pak, udah Pak, bawa aja Pak. Kalau begitu motornya saya bawa aja Pak. Bawa.